Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah negara termasuk Indonesia menyatakan kesiapan dalam mendukung transisi energi. Ya, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam pameran dan juga konferensi minyak internasional Abu Dhabi atau ADIPEC ke-40 yang digelar awal November lalu. Namun kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dianggap menjadi ancaman bagi langkah besar dunia menuju masa depan yang lebih hijau. Lantas, apa kata pengamat energi global mengenai hal tersebut? Berikut informasinya. Sejumlah negara termasuk Indonesia menyatakan kesiapan dalam mendukung transisi energi. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam pameran dan konferensi minyak internasional Abu Dhabi atau ADIPEC ke-40 yang digelar awal November lalu. Acara ini dihadiri ribuan peserta dan pembicara yang mempertemukan para pemimpin energi dunia, pejabat, hingga pakar teknologi untuk membahas masa depan industri energi, minyak, dan gas. Konferensi ini dinilai sangat penting, terutama di tengah resiko dan peluang energi, seiring semakin intensifnya perang Timur Tengah dan Rusia-Ukraina. Namun kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dianggap menjadi ancaman bagi langkah besar dunia menuju masa depan yang lebih hijau. Sebaliknya, kemenangan Trump dinilai akan berdampak signifikan terhadap harga minyak atau energi berbasis fosil. Hal ini disebabkan arah kebijakan energi Trump dari Partai Republik yang berbeda dari Presiden Joe Biden. Melalui video conference spesial dengan IDEX Channel, Robert McNally, konsultan energi internasional dari Radipan Energy Group, menyatakan Presiden terpilih Donald Trump berpotensi menggeser kebijakan energi dalam negeri Amerika Serikat. Namun tampaknya Trump akan tetap melanjutkan kebijakan subsidi energi, mengingat dukungan besar dari negara-negara bagian yang dikendalikan Partai Republik. Artinya di dalam negeri Amerika Serikat popularitas sumber energi baru dan terbarukan seperti angin dan matahari terus tumbuh. Para ahli optimis bahwa sektor ini mungkin tak akan benar-benar terhenti meskipun Trump mencoba memprioritaskan minyak dan gas lagi. So President Trump does appear to have won, and there will be sweeping changes for U.S. energy policy, both domestically and internationally. With regard to clean energy, the president has made very clear he is not a fan of subsidies and mandates for electric vehicles. And I think those will go away. He will end those. And indeed, he will continue the policy that he started and President Biden continued of protecting U.S. manufacturers of autos from cheap Chinese EVs. That's a trend we see in Europe and Canada and elsewhere as well. But President Trump will push that. Now, with regard to wind and solar, I don't know that the president or Republicans are as opposed to those as they are the EVs. Now, when it comes to clean energy technologies such as carbon capture and sequestration, hydrogen, these are technologies that Republicans tend to support because they complement fossil energy. They can work with fossil energy. McNally juga menyatakan meski saat ini dunia sedang fokus pada transisi energi ramah lingkungan, namun dalam jangka pendek, fokus pasar masih akan tertuju ke potensi dan gangguan pasokan minyak mentah global akibat perang Timur Tengah. So in the short term, my colleagues and I at Rapidan Energy Group are mainly focused on the potential for a major disruption in energy flows that are produced in and transported from the Arabian Gulf region. 18 million barrels a day of crude and refined products are produced in this region and flow out, and 20% of the world's LNG is produced in and flows from this region. Although neither country, I think, wants necessarily there to be a major disruption, nor do other powers, the United States, Indonesia, Europe, nobody wants this, but there's always that risk that a contagion could take place and the conflict could expand to threaten the key energy producing facilities and choke points in this region. So that is probably our number one preoccupation right now. Tim Liputan, IDEX Channel. David, kebayang ya kalau EV atau electric vehicle ini, kendaraan listrik ini mendapat tantangan dari Amerika Serikat di pemerintahan
Donald Trump yang kurang menyukai kebijakan mobil listrik. Ya, dan tadi juga kita sudah sama-sama saksikan pemirsa dari pasca pelantikan Donald Trump, banyak sekali ya pertimbangan dari para investor, efeknya seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan ke depan.